Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai pelajaran. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Mari sebelum kita melakukan pembelajaran, kita mulai bersama-sama dengan berdoa bersama-sama dengan melafazkan Ummul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Mana daftar hadirnya? Oh iya. Baik. Irma Pratiwi, Jumedi, Alfian Fauzi, Nana, Nimade. Oh iya. Oke. Baik, anak-anak, Bapak Guru punya untuk mata pelajaran ini lagi kita punya LKS, yaitu lembar kerja siswa, di mana ini digunakan untuk anak-anak untuk belajar di rumah. Nanti di sini ada juga tugas yang harus dikerjakan untuk bagaimana kemudian anak-anak lebih mudah merasa apa yang menjadi materi kita pada pembelajaran pada sore hari ini, di mana indikator yang harus dicapai oleh anak-anak adalah bagaimana anak-anak nanti mampu memberikan apa itu makna terkait dengan alinea yang ada di Undang-Undang 1945, di mana pembahasan kita pada kali ini adalah Undang-Undang 1945. Secara umum UUD itu berisi 4 alinea. 4 alinea. 1 terdiri alinea pertama, 2 alinea kedua, 3 alinea ketiga, 4 alinea keempat. Artinya bagaimana kemudian kita mencari tahu makna dari keempat alinea, 4 alinea yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945. Sekarang untuk lebih mudahnya anak-anak untuk memahami, ya di media, ya Pian, supaya kamu lebih cerdas, lebih paham, bisa dimengerti? Oke, saya bagiin ya. Nanti LKS ini kalau tidak cukup satu bangku satu LKS, berarti 2 orang satu bangku. Oke, saya bagiin ini ya. Oke, Jumedi, Nana, Wiwi. Oke, cukup. Oke, baik. Cukup. Sebelum kita lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca Undang-Undang 1945 ini. Ada di dalam LKS, coba dilihat. Ya, ada di dalam LKS nomor halaman kedua. Mari kita sama-sama baca. Jangan sampai ada yang ikut, harus ikut semuanya. Oke? Oh. Awas nanti kalau tidak ada yang ikut. Baik, kita mulai. Pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama. Mulai. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Stop. Sudah? Alinea kedua. Lanjut. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, lanjut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, perwakilan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup. Anak-anak, coba kita sama-sama baca dulu. Anak-anak baca dulu apa yang menjadi resume, apa yang ada di dalam LKS. Silahkan dibaca dulu 5 menit, kemudian kita lanjutkan. Jumedi, jangan suka ganggu temennya. Baca, ya. Nanti kalau ada yang yang ditanyakan, tolong ditanyakan, ya. Oke. Tinggal 2 menit lagi, silahkan dipahami. Baik. Dari hasil bacaan anak-anak tadi, kira-kira ada yang berpendapat terkait dengan hasil bacaannya? Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Iya, Jumedi, silakan. Oh, cerdas kami ini. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita sudah baca-baca tadi terkait apa materi kita. Sebelumnya, seperti pembahasan kita yang kemarin, bahwa Undang-Undang 1945 itu adalah dasar negara kita sebagai konstitusi tertulis, di mana produk hukum berawal dari undang-undang kita. Artinya yang namanya menjadi konstitusi ini adalah di dalamnya itu ada Pancasila, yang semua apapun itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undangnya. Nah, sehingga perlu sekiranya kita sebagai siswa mengetahui makna dari isi alinea yang ada di dalam Pancasila itu. Sehingga bagaimana kemudian kita sebagai siswa tidak hanya sekedar tahu, sekedar mengucapkan, sekedar baca apa itu isi Undang-Undang 1945, sehingga kemudian kita tahu apa sebenarnya makna yang ada di dalam Undang-Undang 1945 tersebut. Nah, di dalam LKS tersebut sudah ada, tinggal dibaca. Nanti juga tanpa referensinya dari internet. Bisa dimengerti? Iya, cerdas.
Baik, kita mulai. Mana penghapusnya? Nah, ini kekurangan bangsa Indonesia. Kita dituntut untuk menjadi cerdas, tetapi kita kekurangan fasilitas. Baik, ini ya. Kita mulai ya. Undang-Undang UUD 1945. Alinea pertama. 1. Alinea pertama. Nah, kira-kira setelah kita membaca tadi, apa makna yang terkandung di dalam alinea pertama ini? Apa bunyinya? Bunyinya adalah, coba dibaca, dilihat di LKS-nya. Bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa yang kita dapat ambil dari alinea pertama ini adalah kita dapat tulis, yaitu pertama, 1. Apa yang dapat kita ambil adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Apa namanya? Makna alinea pertama ini adalah menjelaskan. Menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa. Nah, ini yang pertama, kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Artinya apa? Bangsa Indonesia ini berhak untuk merdeka. Nah, semua berhak untuk merdeka. Sempat kita 350 tahun diambil kemerdekaan kita oleh Belanda, Jepang. Bagaimana anak-anak pada zaman dahulu itu dibunuh, tidak dikasih berpendidikan, yang pintar sedikit dibunuh. Bagaimana mengerikannya orang-orang kita dulu. Ada Kendarodi juga namanya. Kemudian apa saja alinea pertama ini memuat dalil subjektif. Dalil subjektif dalil objektif dulu ya, objektif bahwa penjajahan alinea pertama ini mengandung memuat dua dalil subjektif dan dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil subjektif berisi tentang aspirasi bangsa Indonesia melepaskan diri. Nah, artinya pertama kita bisa melihat bahwa alinea pertama ini
mengandung menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa. Artinya seluruh bangsa di dunia ini, Indonesia beranggapan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Kemudian alinea pertama ini memuat dalil objektif. Dalil objektif maksudnya adalah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu kan dijelaskan, dilihat di LKS-nya. Dalil objektifnya itu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Penjajahan itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Nah, penjajahan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga Indonesia di dalam Undang-Undang 1445 mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Sehingga dengan demikian penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadilan. Semua bangsa di dunia ini, Indonesia beranggapan bahwa tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang mulia, tidak ada yang hina. Kita sama, sederajat, sehingga itu alasan menjadi kenapa bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Semangat inilah yang berkobar pada zaman dahulu. Kemudian dalil subjektifnya apa? Ini dalil objektif, dalil subjektif, bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. 350 tahun sejak kedatangan Belanda, kita dijajah. Berawal dari dijajah melalui ekonomi, tujuannya menyebarkan agamanya, mencari uang, dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya itu tujuan Belanda datang ke Indonesia. Merampas kekayaan alam Indonesia, bahkan merampas harga dan martabat diri kita sebagai Indonesia juga. Bisa dilihat dari dokumentasinya. Sehingga dengan demikian bahwa negara Indonesia ini, kalau tidak ada negara Islam, tidak ada negara Hindu, yang ada hanyalah negara Indonesia. Karena pada zaman dahulu itu kita sama-sama berjuang. Orang Hindu berjuang untuk kesatuan, orang Islam berjuang untuk negara Indonesia, sehingga Indonesia ini adalah bineka tunggal ika. Bisa dimengerti? Sehingga semangat persatuan itu harus diperkokoh. Bisa dimengerti? Atau bisa dibaca tulisannya? Ya. Kemudian bisa dihapus. Nadia, bisa kita hapus tadi? Udah dicatat? Oh iya. Kemudian yang kedua, makna dari yang kedua, coba kita lihat apa katanya. Dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini kesel Pak Guru ini, tidak ada air soalnya. Bukan corona tapi ya, kita ngerti, tidak sih corona aja. Nah ya, coba dibaca-baca. Apa makna dari alinea kedua ini? Makna alinea kedua, menjelaskan
kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. Kemerdekaan itu jelas menjadi cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia terdahulu. Karena memang ya udah lama sekali kita dijajah, diambil harta kekayaan alam kita, dimanfaatkan orang tua kita. Bahkan kita tidak tahu bagaimana nasib keluarga kita terdahulu. Jadi anak-anak, pertama, apa makna yang terkandung di dalam ayat yang kedua ini? Sebagai bangsa Indonesia harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu menyadari kemerdekaan itu bukanlah akhir. Karena setelah merdeka itu ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Termasuk misalkan kita sebagai siswa rajin belajar, itu sebagai wujud untuk bagaimana kemudian kita untuk terus berjuang ke negara ini. Siapa tahu kamu Alfian Fauzi Junaidi, siapa tahu jadi DPR dan presiden besok kan, kita tidak tahu. Karena teruslah berusaha dan berjuang dan belajar untuk terus mengisi kemerdekaan ini. Tugas kita itu lebih berat daripada anak muda yang dulu. Kalau dulu mereka merebut bagaimana berjuang untuk meraih kemerdekaan, sedangkan kita anak muda ini bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Apa yang akan kita kontribusi untuk negara ini? Bisa dimengerti? Ya. Kemudian di ayat yang kedua itu coba kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi. Dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka. Satu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ada 5 poin yang ada di yang kedua ini. Pertama, merdeka. Merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Tentu kalau zaman dahulu tentu bebas dari penjajahan, jelas bebas dari penjajahan. Kalau zaman dulu bebas dari penjajahan Belanda, Jepang. Kalau sekarang kita sebagai penuntut ilmu ya harus bebas, merdeka terkait akal pikiran kita. Merdeka, tidak boleh dijajah oleh pemikiran-pemikiran orang lain. Bersatu, kemudian kita dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, harus bersatu. Orang di Timur Tengah itu belajar kepada Indonesia. Bagaimana Indonesia ini terdiri dari 700-an suku, banyak pulau, tetapi kok tetap utuh. Nah, ini jangan ditiru. Ada sekelompok oknum yang menginginkan menjadi negara agama. Ya tentu orang Papua merdeka, Kalimantan merdeka, Bali merdeka. Nah, siapa itu? Terus kemana? Jangan sampai negara Indonesia ini menjadi tinggal ceritanya saja nanti di anak-anak kita. Dulu ada Indonesia, sekarang Pak, tinggal ceritanya saja. Artinya bahwa dengan itu kita harus menjaga persatuan, bersatu untuk menggapai cita-cita yang satu. Kemudian berdaulat, artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia ini sederajat dengan negara lain. Kalau mereka maju, kita harus maju, kira-kira begitu. Kemudian adil. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menegakkan keadilan itu harus adil. Jangan sampai misalkan teori linggis itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sampai begitu teori Islam. Artinya kalau memang ya bersalah, kira-kira begitu. Kemudian makmur. Negara ini mewujudkan kemakmuran untuk rakyatnya. Bagaimana kemudian negara ini mengolah sistem dan lain sebagainya sehingga terjadi kemakmuran. Sehingga nanti ketika terjadi kemakmuran, kesejahteraan, tidak ada lagi pencuri
Ya, kira-kira seperti itu makna dari alimnya empati. Kira-kira ada pertanyaan? Oh iya, apa pertanyaannya? Oh iya, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai konstitusi di negara kita ini, sebagai konstitusi tertinggi yang harus kita patuhi dan taati. Karena jam Bapak tinggal 10 menit, kayaknya kita persiapkan untuk jam selanjutnya. Ya, baik. Nanti LKS-nya itu harus dipelajari lagi, ya, dipelajari sampai seksama supaya menjadi manusia yang cerdas, brilian. Bisa dimengerti? Iya. Baik, tugas sebelum kita akhiri itu coba dilihat di lembaran terakhir halaman nomor 6 itu ada tugas mandiri. Itu terkait dengan hasil diskusi kita ini. Pertama tugasnya membuat rangkuman resume, ya. Kemudian tugas kedua yaitu ada dua tugasnya ini. Pertama, tugas mandiri, tugas individu membuat rangkuman atau resume terkait makna dalam alinea keempat ini. Kemudian tugas kelompok. Tugas kelompok itu kan LKS-nya satu orang, satu LKS 2 orang. Itu nanti tugas kelompoknya itu 2 orang. Itu ada di LKS-nya, membandingkan makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Cukup? Ada yang bertanya? Ya, cukup ya. Kita akhiri saja. Baik, anak-anak, karena jam Bapak sudah berakhir, tapi ya kita akhiri saja dengan semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita ke depannya nanti, dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Itu Rania tadi kan sakit, ada suratnya? Oke. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.